Pendakwa kondang sekaligus pemilik pondok pesantren Tahfiz Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur dikabarkan jatuh sakit sehari setelah Hari Raya Idul Adha. Dilarikan ke rumah sakit melalui akun media sosial miliknya, tepatnya 21 Juli 2021, ayah dari Wirda itu mengunggah potret dirinya tengah dirawat. Ungkap bahwa saat ini HB di dalam darahnya hanya menyentuh angka 5 dari normalnya yakni sekitar 12. Mau tak mau, Ustadz Yusuf Mansur harus menerima transfusi darah. Bila tidak, kemungkinan terburuk pun bisa terjadi kapan saja. Lalu, akankah transfusi darah yang dibutuhkan telah tersedia? Dan bagaimana kondisi dari Ustadz Yusuf Mansur yang menjalani perawatan di rumah sakit? Memang, sehari sebelum dikabarkan jatuh sakit, terpantau kondisi Ustadz Yusuf Mansur terlihat baik dengan kondisi yang nampak sehat. Bahkan, beliau masih melakukan takbiran hingga sholat Id di pesantren Tahfiz Darul Quran, Ketapang, Kota Tangerang. Tak lupa, ia pun turut memastikan pembagian kurban kepada masyarakat tersalurkan secara merata. Masih disibukkan dengan ragam kegiatan di pesantren miliknya. Lalu, benarkah selama ini saat COVID merajalela, Ustadz Yusuf Mansur melockdown diri di pesantren? Tak dipungkiri, COVID-19 menjadi momok bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Ustadz Yusuf Mansur. 10 Desember 2020 lalu, ia terpapar COVID-19 dan harus menjalani perawatan hingga 23 Desember 2020. Mulai dari merasakan gejala hingga akhirnya dinyatakan sembuh, lantas benarkah Ustadz Yusuf Mansur pernah terpapar COVID-19 sebanyak 2 kali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, tiba-tiba kabar mengejutkan datang dari Ustadz Yusuf Mansur. Pendakwa tersebut dilarikan ke rumah sakit pada 21 Juli 2021 karena kabarnya kandungan hemoglobin dan eritrosit di dalam darahnya sangat rendah. Bahkan dari angka normal yakni sekitar 12, jumlah kandungan HB dalam darah Ustadz Yusuf Mansur hanya 5. Sontak, mau tak mau Ustadz kondang itu harus menjalani transfusi darah sesegera mungkin. Lalu, hal apakah yang menyebabkan Ustadz Yusuf Mansur mengalami hal tersebut? Kemarin lusa lah, habis tes darah, karena pengen tahu kenapa gitu kan. Nah, dilala kemarin habis sholat Id dikabarin ternyata HB-nya rendah. Yang mestinya normalnya 12, ternyata cuma ada 7. Akhirnya kata dokter, ini harus segera dirawat, harus segera transfusi, katanya gitu. Alhamdulillah kemarin cari rumah sakit langsung dapat. Terus tadi sudah sempat transfusi. Dan tadi pagi itu udah turun ya? Turun jadi 5. Tadi udah transfusi 1 kantong, tapi cuma naik sedikit, cuma naik sekian koma aja gitu. Doain nanti insya Allah hari ini masih 2 kantong lagi yang harus ditransfusi. Semoga lancar transfusinya. Seseorang dengan darah rendah secara tiba-tiba, ya, semua nanti akan bisa dikoreksi. Bila memang darahnya rendah, maka akan diberikan atau ditransfusi darah.
ya. Setelah ditransfusi darah, jika darah masih tetap rendah, maka nanti akan dievaluasi. Dewasa biasa 12, sangat rendah sekali, dari 12 sampai 5, dan itu butuh transfusi segera, ya, karena akan sangat pucat sekali dan butuh transport oksigen, gitu. Maka tindakan secepatnya adalah transfusi darah, dan itu nanti setelah transfusi darah, maka nanti akan dicari tahu penyebab turunnya darah. Harus menjalani transfusi darah secepat mungkin. Memang, kondisi tubuh manusia saat mengalami HB rendah bisa menimbulkan gejala lainnya. Mulai dari tubuh terasa lemas, hingga bisa mengalami hilang kesadaran atau yang sering disebut pingsan. Meski masih terbaring di rumah sakit, memang dikabarkan kondisi Ustadz Yusuf Mansur berangsur pulih. Bahkan, ayah dari 5 orang anak itu mulai bisa menunjukkan senyum sumringah hingga canda tawa. Akui sempat menangis saat berada di rumah sakit. Lalu, seperti apa kondisi dari Ustadz Yusuf Mansur? Siang saya nangis banget. Saya bilang istri saya, ya Allah, saya lapar, saya makan sate. Gejalanya dipastikan akan sangat lemas sekali. Keleyengan bahasa umumnya, ya, tidak bisa bangun. Bangunnya sangat-sangat sulit sekali. Bahkan untuk mengangkat tangan pun akan sangat sulit sekali. Dan kalau ketika dia melihat atau mengedip aja sangat sulit sekali. Itu dipastikan akan pingsan. Ustadz Yusuf Mansur tiba-tiba jatuh sakit dan harus jalani transfusi darah. Tentu saja, kondisi pendakwa tersebut membuat khawatir umat. Padahal, sehari sebelumnya, kondisi Ustadz Yusuf Mansur segar bugar. Lalu, seperti apa kesibukan ayah dari Wirda itu saat sehari sebelum jatuh sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Terbilang mengejutkan, sekaligus membuat khawatir umat muslim di seluruh Indonesia. Kabar Ustadz Yusuf Mansur dilarikan ke rumah sakit memang ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, sehari sebelum ia sakit dan harus menerima transfusi darah, terlihat pendakwa kondang itu masih segar dan tubuhnya tampak bugar. Bahkan ia menyempatkan diri untuk mengumandangkan takbir hingga sholat Id di pesantren miliknya, Tafiz Darul Quran, di kawasan Ketapang, Kota Tangerang. Selain itu, ia pun turut ambil andil dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Kerap dipenuhi dengan jadwal yang begitu padat di pesantren miliknya. Lalu, seperti apa potret Hari Raya Idul Adha yang dilalui oleh Ustadz Yusuf Mansur tahun ini? Dari awal udah PCR dan lain sebagainya. Pagi ini kita langsung
pemotongan hewan kurban. Barang istri sama 5 anak ya, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Alhamdulillah komplit. Bukan kali pertama lalui Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Tentu, Ustadz Yusuf Mansur kini lebih waspada. Apalagi, ia juga pernah menyintas COVID-19. Ragam upaya pun dilakukan agar para santri di Ponpes Tahfiz Darul Quran aman dari paparan COVID-19. Bahkan secara eksklusif, Ustadz kondang kelahiran 19 Desember 1976 itu bersama para pengurus pesantren memutuskan untuk melakukan lockdown. Tak ada yang boleh keluar demi menjaga kesehatan seluruh orang di kawasan tersebut. Lalu, seperti apa potret lockdown yang tengah dijalani Ustadz Yusuf Mansur di pondok pesantren miliknya itu? Karena ini kalau dalam kan emang ini udah kayak lockdown kan. Pesantren kalau dari awal COVID udah kayak lockdown. Jadi ya alhamdulillah pada happy ya. Di sini main bola, bulu tangkis, berenang. Masya Allah, nggak aman kalau di pesantren mau kan kita nggak ada jamaah luar juga. Nggak ada jamaah luar, cuman jamaah dalam aja. Insya Allah semua teman-teman udah makin bersahabat lah saya kira dengan COVID ya. Tinggal disiplin sendiri aja gitu, supaya PPKM-nya nggak usah diperpanjang juga kan gitu. Kalau nggak disiplin nanti susah sendiri gitu. Udah disiplinin sendiri aja. Kemana-mana maskeran, bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Ustadz Yusuf Mansur melakukan lockdown di pesantrennya karena pandemi memang menjadi momok bagi semua orang. Selain itu, pendakwa kondang itu memang merupakan satu dari sekian banyak alumni penyintas COVID-19. Lantas benarkah Ustadz Yusuf Mansur pernah terpapar COVID-19 sebanyak 2 kali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Memang kondisi imunnya tuh lagi menurun gitu, kemudian ada jadwal awalnya flu, kemudian menggigil, kemudian badan tuh kayak gerges. Mudah-mudahan lah semoga Allah cepat angkat dan kita juga sama-sama terhindar. Assalamualaikum Mama, di Dokter Maria, alhamdulillah Papa udah pada pulang. Iya. Syukur sama Fajar, Insya Allah.
Tingkat agresivitasnya tinggi. Di beberapa daerah di DKI Jakarta dan di beberapa negara saat ini varian Delta ini cukup menjadi sorotan. Karena apa? Karena mendominasi tingkat penularan atau mendominasi kasus COVID saat ini. Sebenarnya kan saya udah keluar dari RSPAD itu tanggal 23 Desember dan udah dinyatakan negatif. Terus sudah di swab 2 kali juga di Desember itu. Kemudian di Januari pas Syekh Ali wafat itu juga di swab antigen ya. Jadi 18 Januari saya nyobain itu swab pakai yang di atasnya antigen, di bawahnya PCR. Apa sih? Swab molekuler isotermal. Gitu. Lah kok positif gitu. Akhirnya swab lagi dinaikin jadi lab PCR. Ya, alhamdulillah gitu, lab PCR negatif. Terus saya ulangi lagi 21 Januari pagi di swab PCR lagi di rumah sakit orangnya kemari. Alhamdulillah kemudian sore tadi keluar dan negatif. Saya bisa mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya memang belum patut ditiru, tapi saya bisa mengatakan bahwa Allah itu asli maha besar, maha kaya, maha berkehendak gitu loh. Gak ada yang gak mungkin. Subscribe dan juga share channel YouTube ini.